Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Perhiptani Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat kerja dengan agenda utama membahas kemitraan bersama penangkar benih bibit padi pada Senin 14 Oktober 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluh Pertanian Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah. Acara dihadiri oleh anggota Komisi 4 DPR RI I Ketut Suhendra, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Perhiptani Lampung Tengah, serta Supardi, selaku pelaku usaha penangkar benih bibit padi yang menjadi mitra Perhiptani dan anggota Perhiptani Kabupaten Lampung Tengah. Baik, yang pertama kaitan dengan infrastruktur penyuluhan ini Pak Dewan. Hanya persoalannya begini, DPP itu masih punya daerah, aset Pemda itu. Makanya kemarin kita minta untuk perbaikan itu melalui dana alokasi khusus. Nah, apakah bisa nanti DPP itu diperbaiki dengan dekon? Nah, ini mungkin jadi perlu juga jadi bahan pemikiran untuk Dewan di Komisi 4. Tapi dari 28 itu memang sangat memang diharapkan, karena seingat saya dak pertama rehab DPP itu, biar teman-teman tahu, di zaman Pak Jul itu yang semua 28 itu kita rehab, ada yang bangun awal-awal dak di pertanian. Kemudian berlanjut kemarin Pak Helmi sebagai kabit, ada berapa nih? 4 ya? Pak, sudah itu berhenti. Dalam arahannya, I Ketut Suhendra menyatakan akan menyampaikan aspirasi Perhiptani Lampung Tengah ke DPR RI dengan dukungan penuh, khususnya terkait upaya penguatan kemitraan dan kemandirian petani dalam penyediaan benih padi unggul. Ia menegaskan pemerintah pusat siap mendorong kebijakan yang berpihak pada penyuluh dan petani agar sektor pertanian semakin produktif dan berdaya saing. Terima kasih Pak Dewa. Jadi ini juga bahan masukan, momentumnya juga pas. Pada saat SDM-nya diambil pusat, maka kantornya juga harus diurusin. Oke, ini masukan itu. Oke, terima kasih. Jadi pada saat FDP ini dasar bahan untuk menyampaikan ke Kementerian Pertanian. Oke, terima kasih. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lampung Tengah menegaskan dukungan penuh terhadap langkah kemitraan yang dijalankan Perhiptani. Menurutnya, Lampung Tengah sebagai lumbung padi provinsi memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan produksi dan kualitas benih. Kolaborasi antara penyuluh, petani, dan penangkar diharapkan menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Intinya, Perhiptani mau berbisnis benih, ya kan? Permasalahan yang ada, Lampung Tengah dapat bantuan benih banyak, namun tidak pernah bersumber dari Lampung Tengah. Nah, di sini ada Pak Dewan, kan gitu. Kalau zaman P4S kayaknya pernah terlibat. Berarti bayangan saya, Pak Dewan, itu perlu mungkin sederhana aja, mungkin berapa sih stok benih Lampung Tengah kearifan lokal yang ada yang tidak bisa diserap? Stoknya ada di Perhiptani, kok datangnya dari luar yang mengisi? Nah, bisa nggak pelan-pelan ini ngambil kearifan lokal walaupun sumber dananya dari APBN? Itu satu. Yang kedua, Pak Parti, ini penting bagi saya, karena saya kemarin berbicara dengan Pak Bupati, Pak Dewan, tanaman singkong ini sementara harganya yang tidak sesuai, salah satunya adalah mengganti varietas dengan palawija atau padi. Cuma memang kan kita tak bisa melawan masyarakat. Kami buat mapan. Nah, jadi mapan, tapi kami sudah diperintah oleh Pak Bupati, carikan mapan 1.500 hektar, bibitnya nggak ada, Pak. Dan Primasip pun tidak berani MOU tahun ini. Nah, dalam ini maksud saya, Pak Parti punya enggak yang kira-kira mirip-mirip dengan mapan musim ini? Nah, maksud saya begini, kalau memang kita ini sudah punya yang mirip, bisa cocok di lahan kering, mumpung ini namanya peluang ada. Petani itu nggak tahu dia varietas. Kalau misalnya gini,
Ini bisa untuk lahan kering, sebar misalnya 1/4 hektar benih lahan kering perhitani gitu loh, per penyuluh dan plot 1/4 hektar. Nah masalah paritasnya nantilah dulu, legalitasnya kan nanti itu. Tetapi maksud saya, perhitani sudah menunjukkan kami punya benih perhitani yang terserah judulnya nanti. Kalau hanya develop itu bisa. Nah, Soalnya kan itu belum sertifikasi. nggak perlu. Apakah perhitani? Dan perhitani kan bisa? Boleh dong. Nah, maksud saya 1/4 hektar di lahan kering yang masih potensi lahan kering, nanti kasih keplek perhitani. Gitu loh. Artinya kalau benih ini nanti tertarik kan, sekarang ini multi level tuh banyak Pak. Nggak ada yang benih sekarang di sosial media. Gabah bagus. Nggak ada labelnya itu Pak. Ya kan? Nah artinya kalau saya kan cenderungnya bagaimana singkong itu menurut ya, paritas penggantinya dulu. Sumber ke depannya itu perhitani yang menjadi produsennya, artinya menguasai pasar itu. Nah mungkin itu bayangan saya, tetapi ini peluang kalau Pak Pardi punya, tidak usah banyak-banyak. Misalnya per penyuluh 1/4 nggak sampai 1/4, sewolon aja bakalan dilihat. Nah yang terakhir, Pak Pardi ini produsen benih. Cuma yang saya lihat di lapangan justru memang kaki tangan Pak Pardi ini hampir rata-rata kalau di Ramadewa itu tidak ada pengurus kelompok tani. Karena rata-rata yang gesit kerja itu orang-orang bisnis gitu loh. Iya, dia bisa mencari lahan, bermitra, padahal harga gabahnya lebih mahal, 100 sampai 200 kalau bermitra dengan Pak Pardi, karena kualitas dia adalah kualitas benih. Nah maksud kita, kenapa peluang ini justru lebih banyak diambil oleh selain pengurus kelompok tani? Nah berarti menurut kita ini yang perlu kita jembatani. Kalau perhitani ini kan pengurusnya daripada kita semua mantan-mantan pertanian, yang masih aktif juga dari pertanian ini aktif semua. Nah harapan kita kemitraannya seperti itu tunjuknya. Itu kira-kira Pak Farid, kalau ada peluang sementara enggak kita sebulan sekilo ada 28 kecak lahan kering dulu lah, yang potensi lahan kering gitu, nggak usah dibagi per hektar gitu. Nanti begitu Bapak lihat Tuhannya bagus, kasih perhitani gitu. Suatu saat dia beli gabah, saya beli gabah perhitani kan nggak salah dong? Kayaknya nggak salah itu. Menurut saya sementara untuk mengalihkan singkong gitu kira-kira. Makasih. Pada kesempatan yang sama, Supardi selaku penangkar benih bibit padi dan mitra perhitani menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi secara aktif dalam penyediaan benih berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan yang transparan dan berkelanjutan demi keberhasilan program peningkatan produksi pertanian di Lampung Tengah. Usulkan aja sih, misalkan varietas-varietas unggul Lampung, unggul lokal atau apa nanti disilang-silangkan atau apa, kita ajukan ke kementerian untuk sertifikasi. Kan banyak hal nih. Nah, nanti saya sebagai pihak pemasarannya, karena kita timnya sudah oke dan lain sebagainya. Itu langkah ke depan. Langkah yang terdekat, dimana kalau para bapak ibu sebagai pribadi, sebagai anggota perhitani, nggak ada anggaran daerah. Saya kan nggak ngerti Mbak ini, makanya saya nanya-nanya, takut lompat pagar, ya kan? Nah, ayo kita sebagai anggota perhitani, ya, kita buat semacam identitas tersendiri perhitani Lampung, yaitu menjadi perhitani yang produktif dalam langkah kerja dan eksekusinya di lapangan. Karena satu sisi anggota perhitani ini adalah penyuluh pertanian, jadi selain sebagai pembina, sebagai pemrakarsa, sebagai pelaku, yuk kita jadi tidak pelaku tadi, pelaku secara pribadi dulu, minimal bisa menyampaikan pesan ke petani-petani binaannya.
kemarin ada keinginan langkah awal semisal kita membuat MOU, tapi bukan dengan saya, dengan PT Maramaju Sejahtera, ya kan. Kemudian Bapak Ibu sebagai pelaksananya, gimana kalau petani-petani binaannya itu bisa diarahkan untuk menggunakan sarana produksi pertanian atau benih dan lain sebagainya, supaya petani ini semakin semarak. Itu juga nanti dengan saya, tentu saya kan juga harus menyumbang perhitani ya Pak. Mahal lah, kalau biasanya kalau sering pegang nih, itu kontribusinya paling gede. Makanya saya paling takut pegang mikrofon, karena pasti ditanya kontribusi. Ya, mungkin itu nanti kalau ini menjadi sebuah kesepakatan, ini kan baru kita sampaikan secara lisan ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang berminat segera bisa Japri, kan ada grup ya di Perhitani ini kan tentu karena ini persoalan teknis yang tidak jangka pendek, tetapi tidak mustahil. Nah, kedepannya saya sih kemarin ingin nanti Perhitani itu menjadi produsen benih padi Pak. Masa iya sih kayak tani dulu bisa keluar dengan Intani, kemudian apa? Karena kalau kita perhatikan apa yang dipakai oleh petani itu sederhana, asal bagus pasti dipakai. Dan bagus itu ternyata tidak muluk-muluk. Iya, kalau kata Pak Iwan tergantung anugerahnya. Kalau hari ini ada anugerah, menang nggak? Kalau kata orang marketing tergantung momentumnya. Kalau anggaran negara terseok-seok, nah itu peluang. Jadi beda Pak. Kalau misalkan bantuan itu kita sering ngintip kok, kita juga pakai marketing intelijen kalau istilahnya di marketing itu. Gimana? Itu anggaran Kementerian Pertanian potong 50%, alhamdulillah. Nah, punya peluang lah. Jadi saling intip peluang sebenarnya. Tapi itu tadi kalau di swasta itu mengeluh ke siapa? Kalau anggarannya jor-joran, kita bersaing di kualitas, ya kan? Tetapi kalau pemangkasan anggaran, yaitu peluang yang sebenarnya momentum, harus kerja cepat dan tepat sasaran. Ada rekan saya malu dulu lama di Pionir ya, karena sudah jadi ASN. Saya ingat, saya juga pakai seragam dikasih Pak. Ya, kurang lebih itu. Dan ini serius, ini bukan ini ya, ini sangat serius, bukan pidato politik ya, maaf ya. Bukan, karena saya ini praktisi ya. Bukan, ini saya kan tadi bilang, ini maaf, tidak ada siapapun juga yang membuli saya, mengkritik karena jalan sendiri. ya. Jadi itu yang harus kita bangun ya, bapak-bapak sekalian ya. Jadi kalau saya aja semangat, apalagi bapak-bapak yang sudah ada tunjangan istri, tunjangan anak, gaji pokok ya. Justru kita di sini itu hadir supaya berkolaborasi. Jarang loh Pak, putra daerah yang mau kayak gini. Loh iya loh, aku nggak pengen apa-apa loh Pak. Pengen jadi wakil rakyat. Air laut asin sendiri. Ini maaf Pak. Pak Wakil ya. Oh enggak. Ya. Oke, kurang lebih sementara itu. Jadi saya sih secara pribadi bahwa Perhitani ini harus lebih hidup dari yang sudah ada, supaya bisa lebih hidup ya harus punya khasnya itu dari usaha, supaya tidak dipanggil ya itu tadi yang saya dengarkan. Kalau dari usaha produktif ya aman, supaya kita kegiatan-kegiatan apa, mau ke pantai bareng-bareng ada anggaran, mau pengajian ada anggaran, mau makan pecel ada anggaran. Nah harapannya seperti itu para senior sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Dalam waktu dekat mungkin kita bisa langsung jalankan itu tadi. Jadi kalau pulang ya dagang gitu.
Ya kalau yang ke depan saya sih pengen perhitani kita yang sangat sederhana itu karena saya itu pelaku ya menjadi produsen tidak apa-apa lah. Kita pun tidak akan merasa tersaingi dari Allah. Kita ini kan manusia itu betul. Kalau yang saya pahami saya sebagai manusia itu hanya modal prasangka. Keinginannya yang banyak, Allah yang mengiyakan. Mungkin begitu, cukup sekian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kalau ada tanya jawab mungkin nanti bisa dilanjutkan. Jadi ini bukan pengusaha ya, antara sesama anggota perhitani itu ya. Nanti ngeritik ke saya, oh ini enggak anggota perhitani Pak. Oke, terima kasih. Melalui rapat kerja ini, Perhiptani Lampung Tengah berharap dapat memperkuat koordinasi antara semua pihak, baik pemerintah, penyuluh, dan pelaku usaha, dalam mewujudkan pertanian yang mandiri, berkelanjutan, serta mampu menjaga predikat Lampung Tengah sebagai sentra produksi padi di Provinsi Lampung. Sekelumit saya mendengar bahwa Perhiptani ditantang untuk menjadi praktisi. Ya gitu. Tadi Pak Parti itu ngomong, saya ini nggak ngerti APBN, APBD 1 dan 2. Berdikari. Dengan sumber daya manusia yang diciptakannya sendiri dan ternyata bisa. Nah kalau kita yang perhitani ini tadi disampaikan dibayar negara, kasih tunjangan untuk anak istri aja dipikirin. Nah ini saya tekankan Pak Kades, bagaimana Perhiptani Lampung Tengah ini mewarnai perhiptani di Lampung bahkan nasional. Saya akan mendorong melalui publikasi dan apapun yang diminta oleh perhiptani ini sepanjang kita tanggung bersama-sama. Karena itu nanti Pak akan dibuat untuk sampling pertama dengan Pak Parti di musim tanam ini, dan ya bagi dua kita hasilnya Pak, antara dinas pertanian, terserah dinas pertanian diaplikasikan kemana, apakah benih tersebut kemudian dikasih kepada bupati untuk dibagikan. Cuman yang jelas Perhiptani akan mulai mencoba itu di pemikiran kami diskusi kemarin. Jadi minta tolong Pak, nanti bidangnya siapa ini Bu? Ada. Kemarin udah datang ya. Nanti tak gucer malah ke tulisan. Kebetulan kan masih saudara sama istri saya, orang Ranau kan. Mudah-mudahan Perhiptani ini di awal ini, dan Pak Kadis sekaligus saya sampaikan, kita memiliki tanah yang di Primurjo itu Pak, dan hanya membayar apa namanya itu PAD yang 5 juta Pak Kadis. Saya berharap itu dipinjamkan kepada kita, PAD kita bayar. Nah nanti untuk pembuatan benih itu dengan uang yang kita titipkan itu, gitu Pak Parti. Di samping di UPDD kita juga memiliki lahan-lahan Pak, BPP. Harapannya akan menjadi edukasi kepada masyarakat, dan BPP punya kontribusi juga. Jadi kalau selama ini hanya datang kepada kelompok tani atau petani-petani, besok kita sama-sama sudah menjadi supervisor untuk pembuatan benih dan penanggulangan hama yang lain. Di tempat itulah aplikasinya. Kalau kita hanya ngomong seperti ini kan udah biasa ya. Tapi kalau kita sekolah lapang langsung di sana, ceritanya akan berbeda. Kami, kalau saya sih masih di MSP ya, yang tidak bersertifikat, dan tetap saya hibahkan, saya bagikan gratis kepada petani yang mau. Cuman karena nggak bisa kita jual, ya daripada bermasalah, ya biar aja yang mau datang ke rumah, tetap kita kasih bibitnya Pak. Saya rasa itu tambahan dari saya. Kami hari ini menghadiri kebetulan juga sebagai penasehat Perhiptani Lampung Tengah dalam rangka rapat ini
di mana dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Lampung Tengah, Ketua Perhiptani, beliau tim tenaga ahli dari Perhiptani, menindaklanjuti kerjasama antara Perhiptani dan penyedia bibit padi unggul untuk disebarkan di Lampung Tengah. Dan kami dari Komisi 4 mendukung hal ini karena ini kaitan dengan kearifan lokal. Jangan sampai kebutuhan di sini diisi oleh pihak luar, sementara di sini ada bibit unggul yang sesuai dengan alam yang ada di Lampung Tengah. Nah, maka dari itu kami mendorong hal ini agar segera untuk beliau mendapatkan sertifikat di Kementerian Pertanian sehingga resmi boleh disebarkan di petani kita di Lampung Tengah. Selain itu Pak, mungkin dukungan konkret atau regulasi yang bisa Bapak bawa ke DPR? Siap. Jadi kami akan segera membawa teman-teman Perhiptani untuk mendaftarkan bibit lokal yang mau didaftarkan sertifikat itu untuk bertemu langsung dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Kami akan kawal itu. Dengan kegiatan hari ini yang luar biasa, yang juga dihadiri oleh Bapak anggota DPR, Komisi 4, kami di lapangan selaku pembina kelompok tani di dalam menciptakan benih di mana selama ini Lampung Tengah menjadi lumbung pangan. Tapi kami berharap ke depan, harapan dengan kinerja Perhiptani, Lampung Tengah juga minimal menjadi lumbung benih untuk Lampung Tengah atas kinerja Perhiptani. Minimal dalam waktu sementara, kalau nasional juga mendukung, minimal untuk kebutuhan dulu Lampung Tengah. Sehingga kita harapkan masyarakat Lampung Tengah bisa menikmati benih-benih yang diproduksi oleh kelompok tani sendiri dari Lampung Tengah dalam rangka memberdayakan semuanya, itu meningkatkan kesejahteraan petani. Terima kasih atas dukungan semua dari Bapak anggota Dewan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud untuk Perhiptani Lampung Tengah. Ya, kemitraan ini adalah sebagai bentuk sinergi. Karena bagaimanapun juga Dinas Pertanian ini adalah bapak kami. Kami ini adalah anak kandung Dinas Pertanian. Sehingga ya sumbangsih dan kontribusi memang harus kita bersama-sama. Terus yang kedua, terima kasih Bapak anggota DPR RI yang telah membina kami bahwa banyak kendala-kendala dalam hal regulasi. Bahwa daerah ini punya produk-produk unggul yang merupakan kearifan lokal. Yang adaptasi wilayah, adaptasi agroklimatnya sudah oke. Nah sehingga tidak menutup kemungkinan, mohon ini kita dibantu untuk segera bisa menjadi produk unggul di daerah sendiri. Sehingga harapannya Perhiptani ini menjadi tamu di daerah sendiri Lampung Tengah ini. Karena Lampung Tengah ini adalah barometer pertanian di Provinsi Lampung. Ya, saya sendiri pada sisi sebagai swasta sudah mengangkat Lampung Tengah ini sebagai gerbang benih Sumatera. Ini sebagai bentuk ya kebanggaan dan loyalitas kita sebagai putra Lampung Tengah. Baik, sebagai mitra Pak, komitmen apa Pak yang bisa diberikan untuk tadi? Ya, komitmen kita harus bisa merubah mindset dari seorang ASN menjadi seorang swasta murni yang tangguh dan visioner. Karena apa? Ketika Perhiptani nanti unggul, itu yang kita jual adalah kepercayaan kepada petani. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.